Oke, baik. Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini terlihat penampakan putih-putih. Ada apa hari ini? Kenapa? Lagi ada apa? Kiper, oh ya ini warna biru sendiri ya? Wasit pak, saya wasit. Enggak, lagi ada apa emang dress code putih-putih begini? Ulang tahun siapa? Hah? Satu-satu apa nih? Ini deh jawab, gimana kenapa pakai baju putih hari ini? Oh, Deddy Corbuzier. Dress code. Terus hari ini putih-putih. Lah minggu lalu kayaknya saya nggak ngamatin apa-apa. Saya nggak ngeh lagi. Oh iya. Oh, temanya Sahroni ya. Ada banget lagi tema Sahroni. Oke. Ya, kita akan memulai perkuliahan kita teman-teman. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman kembali hari ini. Melanjutkan dari apa yang kita telah pelajari sejak minggu lalu. Teman-teman masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Kinematika, betul ya. Dan kemudian dari pertemuan minggu lalu ada PR juga, betul ya? Sudah dikerjakan PR-PR-nya? Udah ya. Oke. Ada yang mau dibahas pekerjaannya? Mungkin ada yang mau volunteer sebelum saya tampilkan mungkin yang ngumpulin paling akhir. Enggak ya, udah ya. Oke. Pak Chandra nomor 1 katanya. Anyway, mungkin sebelumnya saya pengen nunjukin ya teman-teman ya. Jadi dari PR kita kemarin ini, tentu ada yang paling rajin dong ya. Siapa kira-kira yang paling rajin? Oke, dan ternyata benar lagi, Bagas dia ngumpulin dari tanggal 25 September. 25 itu berarti hari apa tuh? Iya, udah lama banget ya berarti. Langsung dikerjain ya PR-nya tuh. Itu yang paling awal ngumpulin. Kalau yang paling akhir siapa nih kira-kira? Yang paling akhir ngumpulin siapa? Langsung pengakuan dosa gitu ya. Siapa yang paling akhir ngumpulin? Tebak-tebakan. Siapa yang paling terakhir ngumpulin? Ini ada Fadlun Humaira. Maira ya? Mana Maira? Oh, Maira diam-diam saja dia di belakang sana. Ya, lalu ada Chandra Rashidu Aliansyah. Mana nih Chandra? Oh, ini orangnya. Lalu baru nih Zeda yang mana Zeda? Ini ya. Oke. Baik. Terus kalau saya lihat di sini sih yang udah kumpulin ada 50 orang nih yang udah kumpulin ya. Dari daftar mahasiswa kita ada berapa orang totalnya? 54. Wah, berarti masih ada yang belum kumpulin tuh ya. Ya siapapun itu ya saya harap bisa bertobat ya di penugasan berikutnya. Ya tobat gitu. Karena ya seperti teman-teman tahu ya nilai ini untuk pengumpulan tugas ini masuk ke dalam komponen penilaian ya. Jadi kalau teman-teman udah nggak ngumpulin ya berarti udah termasuk telat kan ya nanti dapat gitu. Jadi di bagian yang gitu. Tapi tenang aja, di setiap minggu masih bakal ada kesempatan untuk teman-teman ngumpulin tugas. Jadi harapannya untuk berikutnya bisa lebih diperhatikan ya, biar pastikan teman-teman semua nggak menyia-nyiakan kesempatan untuk ngumpulin tugas ya. Oke. Lalu berikutnya untuk mewakili pembahasan PR, kita mau lihat pekerjaannya siapa nih teman-teman? Dari yang bawah nggak sih? Lebih seru kan ya dari yang bawah. Oke, boleh. Kita coba untuk lihat untuk pembahasan dari yang paling bawah dulu ya. Berarti pekerjaannya Maira nih ya. Bawah tengah atas. Dikit nawar ya. Oke. Saya akan coba untuk ambil pekerjaannya Maira dulu nih ya teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 1 kelihatannya masih soal yang relatif gampang ya kayaknya ya. Oke, Maira mana Maira? Boleh Maira dijelasin soal apa ini dan gimana cara kamu ngerjainnya?
Mic-nya dipegang ya. Dikirim dulu. Oke. Oh nggak kelihatan ya, merahnya jauh banget ya. Harus begini kah? Agak pegel ya. Oke. Ya gimana Maira? Itu kan soalnya glider adalah pesawat tanpa mesin untuk diluncurkan. Glider dipercepat secara seragam dari keadaan diam oleh kabel yang ditarik oleh motor yang memberikan gaya horizontal pada glider selama peluncuran. Terus ditanya, glider mencapai kecepatan luncurnya 27,0 meter per second setelah berakselerasi selama 11 detik. Asumsikan glider bergerak horizontal hingga meninggalkan tanah. Hitung total jarak yang ditempuh glider sebelum meninggalkan tanah. Oke, terus gimana nih cara hitungnya? Dipakai rumus alternatif untuk jarak tempuh pada GLBB. Gerak Rumus lurus. alternatif. Apa tuh maksudnya rumus alternatif? Rumusnya ada apa? Kenapa disebut rumus alternatif? Karena rumusnya lebih singkat daripada rumus yang biasanya ya. Iya, yang biasanya. Anyway, kayaknya sebenarnya kalau yang saya diskusikan di sesi terakhir, saya kan memaparkan 4 rumus ya teman-teman ya. Dan keempat rumus ini sebenarnya boleh aja dipakai ya, nggak ada yang alternatif, nggak ada yang utama sebenarnya. Jadi tergantung dari informasi yang diketahui aja gitu ya. Dan di sini kelihatannya Maira pakai rumus yang keempat ini, betul ya? Iya. Oke, nah terus habis itu lanjutin Maira. Habis itu setelah dicari tahu ke yang diketahuinya seperti kecepatan awal, kecepatan akhir sama waktu, masukkan ke rumus. Rumusnya itu kan setengah dikali kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dikali waktu. Terus dari diketahui dimasukkan aja ke dalam rumus-rumusnya. Habis itu di hasil akhirnya dapat jarak totalnya 148,5 meter. Oke, nice. Ya sepakat ya semua teman-teman ya, sama ngerjainnya kayak gini juga. Hasil akhirnya juga sama semuanya. Kenapa sih? 148 ya? Kenapa? Sama semua ya? Ya. Kalau saya nyari kecepatannya dulu. Iya, hasil akhirnya sama nggak? 148,2. 148,225. Oke, kenapa tuh kira-kira beda ya teman-teman? Ada yang 148,2, ada yang 148,5. Mana tuh yang benar ya teman-teman? Kalau saya karena dia tuh kecepatannya seragam. Ini pegang mic ya? Dia, Biar dia, suaranya dia kedengeran. awalnya kan diam terus dia bergerak sampai kecepatannya cukup buat dia terbang kan. Berarti dia ada nambah kecepatan gitu. Betul. Makanya saya cari percepatannya dulu. Oke, iya, sip. Ya, jadi sebetulnya memang soal ini bisa dikerjakan dengan 2 cara, teman-teman. Ya. Dengan mencari percepatannya dulu, baru cari S-nya, pakai rumus yang S sama dengan V0 T plus setengah T kuadrat, ya nggak sih? Atau bisa juga pakai rumus yang dipakai sama Maira langsung, ya kan? Nah, sebenarnya hasilnya tuh harusnya sama. Harusnya sama. Nah, tapi kenapa di bagian Bagas tadi beda? Nggak tahu karena kenapa tuh kira-kira? Hujan, alhamdulillah. Coba deh kalau misalnya kita coba kerjakan kayak caranya Bagas ya. Dan mungkin teman-teman yang lain juga ada yang ngerjain kayak Bagas juga ya. Kita bisa hitung percepatannya dengan menghitung perubahan kecepatan dibagi dengan waktu gitu ya. Iya. Perubahan kecepatannya berapa? 27 dikurang 0 dibagi dengan 11. waktunya berapa? 11, ya kan? Jadi berapa? 2,45. Nah, di situ teman-teman akan melakukan pembulatan tuh. Nah, sebenarnya pembulatan itu akan cenderung untuk membuat hitungannya sedikit berbeda. Maka kalau memang ini bukan jawaban akhir, sebaiknya jangan dibuletin. Terus diapain? Ya dibiarin aja jadi kayak gini dulu. Once teman-teman udah kayak gini, ya kan? Nanti teman-teman bisa cari S-nya pakai V0T. Saya langsung masukin ya, V0-nya 0 ya. Dikali dengan 11 ditambah setengah dikali 27 per 11 dikali 11 kuadrat. Oke, nah sekarang hitung coba pakai kalkulator boleh. Ini kalau teman-teman lihat ini bisa kita sederhanakan 11 dengan 11 kuadrat ya. Oh iya Pak, bener Pak. Jadi setengah kali 27 kali 11. Jadi berapa? 148,5. 148,5 gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini nih? Oke, jadi jawabannya adalah itu tadi ya teman-teman ya, 148,5 meter. Nah nanti kalau misalnya jawab 148,2 gimana tuh kira-kira, benar juga apa salah tuh? Salah.
Benar apa salah? Kurang teliti, kurang. Benar apa salah? Benar kurang. Nah sebenarnya teman-teman, keduanya ini teman-teman, secara saintifik itu keduanya sebenarnya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kalau teman-teman ingat di materi tentang ketidakpastian, hasil pengukuran itu harus dinyatakan atau hasil perhitungan itu harus dinyatakan dengan angka penting yang sama dengan data awalnya. Di sini teman-teman lihat ada 27,0 dan 11,0. Berapa angka penting nih? 3. Sehingga karena dia ada 3 angka penting, maka ini seharusnya dinyatakan dengan 148. Bisa 148, bisa 149 sih, tergantung 5-nya 5 berapa nih. Kalau 5 bulat mungkin bisa punya kebebasan. Nah, sedangkan ini kalau dinyatakan pakai 3 angka penting berapa nih? 148 juga. Jadi kesimpulannya kedua jawaban ini dengan angka pentingnya sama, jawabannya sama. Meskipun komanya mungkin. Nah, itulah dia kenapa ini jadi kayak angka penting itu penting gitu ya. Karena tanpa adanya angka penting akan muncul angka yang sebenarnya nggak pasti. Ya, si 0,2, 0,5 itu uncertain sebenarnya. Betul. Kita harus sesuaikan dengan angka penting ini. Nggak kelihatan. Oke, gimana caranya biar kelihatan gitu? Oh, mungkin atau enggak ini lampunya dimatiin dulu deh, coba. Yang sebelah situ. Kayaknya salah, ya benar ya. Terus ininya kali ya, di apa ini? Perlukah saya maju lagi, tapi kayaknya atau Enak banget. gini? Membantukah seperti ini? Agak kotak-kotak banget ya. Oke. Buat gua aja nih, Bu. Kelihatan nih? Ya, silakan mau tanya. Mic-nya boleh dipegang. Bagas mic-nya. Oh iya. Siapa? Ya, tapi itu buat ke recordingnya doang ya. Saya tetap butuh untuk kalian lebih suaranya lebih keras ya karena hujan. Kalau Yang kenceng, berdiri deh. ngapain sih? Gak usah dong. Ya udah, Kalau misalnya rumusnya yang dipakainya yang selain S sama dengan pokoknya yang itu boleh nggak Pak? Atau kalau yang dipakai rumusnya selain yang yang Maira apa yang Bagas nih? yang Atau selain mereka berdua? kalau Bagas apa? Bagas pakainya S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Kalau Bagas pakai nomor ini, yang Bagas pakai 2 nih, pakai nomor 3, dilanjutin ke nomor 2. oh ya saya nomor 2. Itu Ya. boleh nggak Pak? Boleh, tadi kan Bagas pakai itu juga. Tapi hasilnya saya berbeda. 14 Nah. 149 kalau dibuat. Dia dibulatin. Kalau kan jadi misalnya 148,78 jadi 149 dong Pak. Nah, kenapa jadi 148,78 tuh? Sesuai hitungan saya. Berarti kamu hitung A dulu kan tadi ya? Iya. A-nya 27/11 kan ya? Berapa tuh 27 dibagi 11? 2,45 sekon. Terus kamu rata, Meter kamu per bulatin second jadi kuadrat. berapa tuh? Kenapa Pak? 27/11 itu berapa? Oh, 2, enggak Ya, saya pasti buletin 27 bagi 2,45. Kan 2,4545 ya? Iya. Terus, 2,45. dijadiin 2,45. 45. Terus habis itu A-nya itu dipakai untuk ngitung S gitu ya? Iya, Pak. Iya. Nah tadi ini sebenarnya tadi barusan ini persis pertanyaan yang Bagas tanya tadi. Enggak kedengeran, maaf ya. Oh nggak kedengeran. Ya mungkin nanti teman-teman halo. Ini mohon dibantu ya nanti kalau emang lagi ngomong bisa ngomongnya lebih kenceng ya. Biar Baik, tadi Pak. diskusi kita bisa nyebar ke semuanya. Jadi tadi siapa namanya? Greta, Pak. Greta, tadi pertanyaan kamu tuh udah ditanyain sama Bagas. Aha. Jadi apa namanya? Kita bisa menghitung soal ini dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda dari Maira ya. Caranya misalnya ngitung A-nya dulu, baru ngitung S-nya. Nah, tapi kalau kita ngitung A-nya dulu, maka cenderung ada pembulatan di situ. Dan ketika kita membulatkan, maka kemungkinan besar hasil yang kita dapat itu nggak akan akurat. Karena ada pembulatan tadi gitu ya. Maka gimana sebaiknya? Sebaiknya kalau ada pembulatan, sebaiknya kalau misalnya ada angka yang nggak bulat dan itu bukan jawaban akhir, maka sebaiknya jangan dibuletin dulu.
bikin pecahan lebih baik. Kayak misalnya ini 27/11 dibiarin aja kayak gitu. Jelas? Sampai hasil terakhir baru dibulatin. Betul, sampai hasil akhir baru dibulatkan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Kalau desimalnya banyak banget, ini desimal banyak banget muncul di mana nih? Di akhir apa di awal? Di tengah-tengah, again. Di tengah-tengah itu jangan dibulatkan. Jadi kalau emang bisa pakai pecahan, nyatakan pakai pecahan. Kalau misalnya banyak banget, ya udah ambil sebanyak-banyaknya yang bisa diambil. Oke? Sehingga nanti hopefully pembulatan tuh hanya di akhir saja gitu. Jelas? Pak, Ya. kalau misalkan di soal ada itu kan 27,0, misalkan diketahui juga 141,0. Ya. Berarti kan ada 3 angka penting sama 4 angka penting. Ya. Itu yang diikutin di jawaban bulatin ke 3 atau 4. Oke, yang lain dengar pertanyaannya Bagas. Kalau di data ada yang kasih 3 angka penting dan 4 angka penting, maka pembulatan jawaban akhir mengikuti angka penting yang terkecil. Jadi 3 angka penting ya. Karena perkalian antara 3 angka penting dengan 4 angka penting nggak mungkin menghasilkan angka penting yang lebih besar gitu. Ya, karena 3 angka penting kan uncertainty-nya udah kelihatan tuh segitu gitu dia pastinya. Maka hasilnya itu akan ngikutin angka penting yang terendah. Gitu. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ada lagi pertanyaan? Baru soal nomor 1 guys. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Aduh, apa lagi ini? Kalau apa, sorry? Kalau misalnya nanti ujian, terus salah di komanya, itu jatuhnya benar atau salah, Pak? Oke, ini tergantung dosen ya. Iya, Tapi kan kalau dosen. saya, kayaknya saya bakal nyalahin deh. Wow, tricky ya. Apa kenapa? Yang mana? Iya, betul. Jadi kalau ini kalian jawab 148, ini benar. Benar. Kalau jawab 149, ini juga benar karena tadi 148,5 kan. Tapi kalau jawab 148,5, nah itu akan ada minus poin. Tapi saya nggak bakal ngeliat jawaban akhir doang kok. Maksudnya, misalnya total poinnya 10 nih, ya paling saya kasih 9 gitu. Angka penting. Misalnya udah dapat 148,5 ya. Nggak bakal lihat hasil. Santai aja, santai. Nggak langsung. Apa? Sekarang kalian cuma saya lihat kumpulin atau nggak doang kok. Kita bahasnya di sini. Iya. Oke. Nah, makanya jadi kalau teman-teman ada yang pengen Pak bahas soal saya dong, bilang aja nanti saya munculin. Ada yang mau dibahas soalnya? Pekerjaannya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke ini nih, yang pengumpul kedua terakhir. Punya Chandra ya? Ya emang iya punya dia. Bapak, Kenapa Chandra mau tanya? Mau bahas punyanya Chandra? Iya, memang iya. Takdirmu memang begitu. nggak kasih ke Chandra nih. Oke, ini ada punya Chandra. Boleh nih Chandra, boleh mic-nya dikasih ke Chandra. Ini bikin nih. Mungkin Chandra sambil diri aja deh di depan sini Chandra biar suaranya nyampe ke sana juga. Karena mic ini nggak ngebantu ngekerasin suara di kelas. Ya sambil maju Chandra, boleh Chandra. Silakan. Buka masker aja kalau nggak. Oke, nanti ya. Hati-hati jatuh. Oke, kita kasih applause dulu buat Chandra. Ya, gimana Chandra? Waduh, set up dulu dia. Siap. Oke, tolong semuanya perhatikan ya. Tes. Jadi teman-teman untuk di nomor 2 ini Kedengeran? Tolong semuanya kerjasamanya ya. Tenang ya, jangan ada suara ya. Suara Chandra pelan soalnya. Kayak orangnya sih. Lembut. Oke, silakan Chandra. untuk di pertanyaan nomor 2 ini kan saya berapa maksimum dari speednya dari sini. Nah di sini kita harus tahu dulu nih teman-teman, diketahuinya apa dulu. Di sini dari jaraknya itu adalah 29,8 meter karena dalam 17,5 detik itu jaraknya adalah 22 lah. Iya nggak apa-apa Chandra, pelan-pelan aja. Dalam waktu 17,5 detik itu jaraknya adalah 29,8 meter. Lalu Kedengeran teman-teman? Jadi katanya Chandra, benda ini bergerak selama
17,5 benar ya? Iya, Chandra? betul. Sekon. Kemudian menempuh jarak sejauh 29,8. itu kata Chandra teman-teman. Tolong dengerin ya kerjasamanya ya. Oke lanjut Chandra. Dibuka aja dulu kali nggak apa-apa. Oke. Lanjut Chandra. Terus cara kita nentuin waktunya itu kita dikurangin dulu nih teman-teman dari waktu akhirnya itu dikurang dengan waktu awal biar kita tahu nih teman-teman. Jadi dari cara kita menentukan perlambatannya adalah di waktu akhir dikurang 17,5 dikurang dengan 3,5 dan hasil 14 detik. Oke, kedengeran ya teman-teman? Nah, ya. Ini hujannya parah ya. Besok saya bawa speaker kali ya buat sound horek gitu ya, sound horek. Oke deh. Ya udah kayaknya Chandra suaranya kurang oke nih. Ya saya ngerti mungkin suara Chandra juga kurang kuat, jadi nggak apa-apa lah. Mungkin cukup. Makasih Chandra. Boleh kembali ke tempat duduknya dulu. Oh mau jelasin? Oke boleh silakan. Siapa namanya? Siapa namanya? Nomor berapa itunya absennya? 71. Oke. Ya silakan Zahra maju ke depan. Suaranya kalau bisa yang lebih lantang ya. Siap sebentar ya. Lagi loading nih sih. Udahlah sinyalnya kurang. Hujan pula. Azhar. Oke, jadi halo teman-teman. Inilah pekerjaan dari Alza. Oke. Suara saya terdengar nggak? Pertama-tama ini kan di sini nanya maksimum speed. Sebelum itu kita breakdown dulu nih satu-satu di sini ada apa aja yang diketahui. Kalau dilihat ini bentuknya kayak trapesium nggak? Kayak trapesium kan? Kayak waktu terakhir kali Bapak pertemuan itu, Bapak kan bilang bisa pakai rumus trapesium, ya kan? Jadi saya pakai rumus trapesium, Pak. Ini kayak segitiga deh. Iya, segitiga. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Aduh, ini kan. Nggak apa-apa. Jadi di sini saya pakai rumus setengah kali T maksimal ditambah T minimal dikali kecepatan maksimal. Kalau kalian lihat di sini tuh ada kecepatan maksimalnya, yaitu di 3,5. Terus Ada mic-nya terlalu rendah ya. Oh, iya. Oke, lanjut. Saya pegang di sini, nggak apa-apa. Ya. Terus di sini kita harus cari tahu dulu kan apa namanya waktu kedengeran. minimalnya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Waktu minimalnya. Nah, waktu minimalnya itu dari mana? 17,5 dikurang 3,5. Karena ini kan turun kan? Ya. Terus masukin deh ke rumus di sini. Di sini jaraknya kita udah tahu 29,8. Masukin ke rumus setengah dikali T maksimalnya itu 3,5 tambah 14 hasil pengurangan ini sama ini, terus dikali Vmax. Diketahui hasilnya 8,75 dikali Vmax. Di sini tinggal ditukar buat nyari tahu kecepatan maksimalnya berapa. Terus dibagi dari 29,8 dibagi 8,75. Ya. Hasilnya 3,405. Terus saya genepin jadi 3,41 meter per second. Oke, nice. Ya, terima kasih Alza. Gak apa-apa ya, tolong dibawa lagi. Ini nanti kasih ke saya. Ya, terima kasih teman-teman. Ada Chandra tadi dan juga Alzar yang sudah mencoba untuk menjelaskan bagaimana mengerjakan soal ini. Saya baru makasih doang ya, belum bilang bener apa salah ya. Tapi yang lain gimana teman? Ada yang mengerjakannya sama kayak gini juga? Beda Pak. Ada yang beda? Yang beda coba angkat tangan dulu, angkat tangan aja yang beda. Oke, sip, lumayan banyak nih ya yang beda ya. Oke, silakan yang beda, ada yang mau bahas nggak pekerjaannya? Ya Pak. Boleh, siapa namanya? Zeda. Boleh Zeda mau maju juga ke depan? Nanti maju lagi Pak. Zeda nomor berapa Zeda? Nomor 62 ini tadi ada. Nanti maju lagi nggak Pak yang telat tadi Pak? Yang telat enggak, udah aman-aman. Oh Zeda sama setelah Chandra ya harusnya. Iya. Nggak apa-apa Pak, kita bahasnya. Oke, nggak apa sih, ini aja udah nggak apa-apa kan katanya mau bahas. Iya. Ya udah nanti yang setelahnya di skip berarti. Ke Ya. depan Pak. Kenapa? Ke depan. Boleh.
Boleh mic-nya dibawa juga. Tadi mana mic? Ini Pak, sudah. Oke. Silakan Zeda. Kayak tadi mungkin bedanya kalau Alzar itu pakai trapesium, kalau aku Bentar, pakai. ujungnya sama ya? 3,41 juga? Iya, cuma beda di ini Pak, aku pakai dua segitiga, segitiga pertama sama segitiga kedua. Pakai rumus luas segitiga. Oke, terus? Iya, pertama segitiga pertama yang ini. Ya. Segitiga pertama rumus luas segitiga kan setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya dari sini berarti dari 0 sampai 3,5 jadi 3,5. Ya. Tingginya belum diketahui kan Pak. Ya. Jadi 1,75 ini kali tingginya. Terus untuk segitiga yang kedua alasnya itu 17,5 dikurang 3,5 jadi 14. Hasilnya 7 kali tingginya tadi pi-nya. Ya. Terus dijumlah jadi 8,75 pi. Ya. Karena tadi ini karena tadi distance-nya udah diketahui, rumusnya itu tadi itu rumusnya itu distance sama dengan luas segitiga pertama ditambah luas segitiga kedua. Ya. Jadi 29,8 sama dengan 8,75 pi. Pi-nya pindahin jadi 29,8 per 8,75. Oke. Hasilnya sama. Sip. Ya, terima kasih Zeda. Ya, tadi yang saya tanya tuh kalau misalnya beda tuh, kalau misalnya hasilnya beda ya, kalau emang mungkin caranya bisa jadi beda, tapi ketika hasilnya sama itu most likely teman-teman menempuh proses yang mirip sebenarnya ya. Oke, makasih Zeda. Ada lagi yang hasilnya beda deh? Atau sama semuanya? Sama ya? Oke. Ya, jadi sebenarnya teman-teman yang tadi dikerjain sama siapa yang pertama? Chandra. Chandra apa tadi ya hasilnya ya? Chandra sama ya, 3,41 juga ya. Terus habis itu tadi siapa? Alzar 3,41. Nah, ini cuma beda di pembulatan ya, tapi kalau kita buletin ini juga sama ya. Jadi betul teman-teman ya, jawaban teman-teman ini dapat angka 3,41 itu betul ya. Nah, cuma cara untuk mengerjakannya atau mungkin yang paling penting dari soal ini adalah teman-teman harus paham bahwa kalau kita punya grafik speed versus time, oke, maka luasnya adalah jarak. Jarak tempuh itu konsep utamanya teman-teman ya. Jadi pada kasus ini jarak tempuh bisa kita dapatkan dari luas bawah kurva. Oke? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Nah, sekarang kurvanya itu sendiri ternyata bentuknya simple banget ya kan? Bentuk apa ini? Segitiga ya kan? Dan segitiganya pun pada prinsipnya ini nggak perlu dibelah-belah juga, karena tanpa dibelah pun kayak yang tadi Zeda kerjain, ini juga segitiga. Yang rumusnya adalah rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Jadi kalau jaraknya adalah 29,8, sedangkan luasnya itu adalah segitiga yang memiliki alas, berapa alasnya? Alasnya boleh nih teman-teman langsung ambil segini nih alas ya kan? Sedangkan tingginya juga boleh ambil yang ini ya, V-nya ya kan. Jadi ini adalah setengah kali 17,5 dikali V ya kan. Nah ini nanti silakan teman-teman hitung ya. Berarti V-nya sama dengan 2 kali 29,8 dibagi 17,5. Berapa tuh jadinya? 3,4157. Udah segitu aja. Nah, sehingga kalau dibuletin sesuai dengan angka pentingnya jadi 3,41. Satuannya adalah meter per sekon gitu ya. Oke, jelas nih sampai sini teman-teman? Jelas. Udah ya? Oke, makasih banyak tadi ya teman-teman yang udah maju, appreciate banget. Kita lanjut ke yang berikutnya. Tadi berarti Zeda sudah lolos dari lubang jarum. Kewajiban untuk menjelaskan. Sepertinya dia menghindari soal nomor 3 yang kelihatannya lebih susah. Gak apa-apa Pak, kalau mau lagi. Oke, kita lanjut ke bawahnya ya. Di bawahnya Zeda ada siapa nih teman-teman? Nah ya. Oh, 3,457. Oke, dibuletin jadi berapa? 3, Karena ini 3 angka penting kan ya. 3,40 kan soalnya angkanya 57 ya? 3,41. Gini deh, sorry ini 3,4057 gitu ya? Iya. Nah ini tuh kalau dibuletin nih, misalnya 7-nya dihilangin nih. Berarti 5-nya jadi 6 kan? Iya.
Terus kalau 6-nya dihilangin berarti 0-nya jadi 1 kan? Karena Iya. pembulatan ke atas gitu, kebayang nggak? 3,41. 3,41. Udah jelas ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, siapa? Ada yang mau ngaku? Atau volunteer dulu deh, ada yang mau volunteer? Nanti seperti biasa, saya akan contreng di poin ya. Nanti tadi yang maju diingetin aja dulu ya. Kewajiban. Nomor 3. Atau langsung aja lanjut bawahnya Zeda ya. Saya. Bawahnya Zeda itu ada ini teman-teman. Ada Gisfa Aulia. Udah syukur banget. Bersyukur sekali anaknya. Yuk, Gisfa mana Gisfa? Giska. Ah, oh Giska. Iya. Sorry, tulisannya kayak V gitu. Ini maju, Pak. Boleh mundur juga boleh kalau. Silakan. Sebenarnya kalau kamu di situ juga nggak apa-apa, asalkan suara kamu kira-kira kedengeran aja. Boleh. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Giska. Jadi kan di sini dia nanyanya itu Tolong dengerin ya. bola ini meninggalkan tanah di sudut 22 derajat. Berarti kita tahu di sini tuh diketahui sudut 22 derajat. Terus di atasnya juga ada diketahui masanya itu, masa bolanya 0,45 kilo. Terus jarak dari bola ke dinding itu Fx ya, sama dengan kecepatan enggak deh Pak, maaf. Jarak bentar, Pak. yang atas tuh, Iya ya, 11. yang ini yang 11 meter. Ah. Terus tinggi dindingnya 2,4 meter. Ditanyanya itu waktu bola untuk mencapai dinding. Yang pertama itu kita harus cari nilai Fx atau kecepatan horizontal terlebih dahulu. Jadi yang ini nih. VX ya, bukan? Iya, Vx. VX. Ya. Nah, cara carinya itu Vx sama dengan kecepatan awal cos theta, di mana tetanya itu 22 derajat. Ya. Tinggal dimasukin VO-nya di sini dikasih tahu mana ya? VO-nya nih, VO-nya 19 meter per second, dimasukin cos 22 derajat. Terus dihitung hasilnya itu 17,61649, terus dibulatkan jadi 17,62 meter per second. Oke, terus? Terus dicari waktu bola untuk mencapai dinding, rumusnya itu kayak yang biasa, T sama dengan S per V, tapi V-nya ini pakai yang Vx. Terus dimasukin S-nya sama dengan 11 meter per 17,2 meter per second. Meter dibagi meter, meternya hilang kan. Jadi hasilnya itu waktunya 0,624291 dibulatin jadi 0,62 second, Pak. Oke, sip. Terima kasih Giska. Tadi teman-teman dengar semua penjelasannya Giska? Sama semua ngerjainnya? Jadi tadi ya teman-teman ya, ketika mau cari waktu tempuh, bukan waktu untuk mencapai temboknya, teman-teman bisa menggunakan constraint di sini, yaitu jarak tempuh, jarak horizontal ya. Karena ada jarak horizontal, maka waktu bisa kita cari dengan mencari dulu kecepatan horizontalnya ya. Nah, lalu kemudian ini Giska langsung membagi ya, T sama dengan S per V ya. Kenapa kayak gitu? Karena kita punya S sama dengan V kali T ya. Dan kita bisa ini sebenarnya dengan asumsi teman-teman. Asumsinya apa coba? Tahu nggak? Kenapa kita bisa asumsikan kayak gini? Asumsinya bolanya mendatar? No. Bolanya nggak ada hambatan. Oke, ada lagi yang lain? Bolanya akan melambat atau melambung. Ya, jadi dengan asumsi nggak ada gaya geser. Jadi benar gitu. Jadi intinya dari sini adalah asumsi yang digunakan di sini adalah kita nggak pakai percepatan di sini ya. Karena kita asumsikan bahwa ketika kita menganalisis gerak yang horizontal, itu dia tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi ini sebenarnya materi tentang gerak parabola yang masuk ke dalam bagian materi harusnya, tapi kemarin kita belum bahas secara spesifik. Tapi teman-teman udah pernah belajar ini di sekolah sebetulnya. Inti dari gerak parabola adalah gerakannya itu melambung. Ketika dia melambung, dia bergerak ke kanan sekaligus ke atas. Jadi di situ ada paduan dua gerakan, teman-teman. Dia bergerak ke kanan sekaligus gerak ke atas. Nah, sekarang ketika kita pengen cari tadi ya waktu untuk mencapai tembok dan kita udah punya jarak ke kanannya. Maka di sini tinggal kita cari tuh kecepatan ke kanannya berapa ya. Nah, terus nanti untuk cari waktunya tinggal dibagi tuh jarak bagi kecepatan
dengan asumsi bahwa secara horizontal dia nggak ada percepatannya, nggak ada hambatannya, betul. Karena kalau ada hambatannya berarti ini harusnya ada A-nya nih rumusnya. Berapa A-nya? A-nya Geraldine ya. Ya jadi A-nya, kalau A-nya itu dia vertikal pakai gravitasi ya. Tapi kalau misal horizontal dia nggak ada A-nya teman-teman. A-nya. Kembaran siapa? Siapa kembarannya? Ada, oh iya. Ya salam buat kembarannya ya. Oke lah. Jelas ya teman-teman ya sampai situ ya? Jelas. Oke, kita lanjut lagi. Nomor berikutnya ada yang mau volunteer nggak nih? Yang mau berkenan untuk maju? Untuk menampung pundi-pundi koin. Silakan siapa? Ya, silakan. Aini, siapa sih? Aini nomor berapa? Ain, nomor berapa Ain ininya? NIM-nya nomor berapa? 15. Aini Masufah. Iya, NIM-nya betul. Betul. Oke, kita jawab soal nomor B-nya ya. Aini, silakan maju. Atau kalau mau di situ juga nggak apa-apa sebenarnya kalau emang suaranya kira-kira kedengeran. Bentar, kok ini cuma nomor 5-nya doang ini? Bentar ya, ini saya lagi load punyanya Ain. Dipanggilnya siapa sih? Ain. Ain. Pakai Y. Madamnya enggak tuh. Oke, ini dia teman-teman pekerjaannya Ain. Kenapa itu malah jadi mundur-mundur dulu? Langsung saja, silakan Ain. Yuk, bisa yuk. Bismillah, Allahu Akbar. Takbir. Tolong teman-teman kerjasamanya. Mic-nya udah dipegang? Mana Bagas, kasih Bagas mic-nya. Oh bukan di Bagas lagi. Yang sebelah sini mana? Kan ada kan? Ini ada satu. Lo di bawah. Oke, Zeda. Ain, silakan Ain. Oke, Pak. Jadi untuk yang pertanyaan kedua, itu kan kita ditanya, didus gitu. Apakah bolanya itu bakalan nyampe ke atas tembok atau enggak? Iya. Nah, Terus? temboknya itu tingginya itu 2,4 meter. Terus? Di sini tuh aku pakai rumus posisi vertikal sama dengan V0 Y dikali T dikali tinggi dikurang setengah dikali gravitasi, karena kan dia ke atas jadi dia ada gaya gravitasinya, Percepatan gravitasi. ya percepatan gravitasinya, habis itu dikali T kuadrat. Iya. Nah habis itu tinggal dimasukin Itu aja. rumusnya itu ya teman-teman yang dipakai Ain yang S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat ya. Iya. Cuma karena A-nya itu ke bawah ya, minimal bendanya bergerak ke atas, jadi A-nya tuh negatif G gitu teman-teman. Iya, Lanjut Pak. Ain. Nah dimasukin V0 Y-nya dari Y-nya mana itu nih? 7,12. 7,113 itu yang dari yang soal sebelumnya. Soal sebelumnya, emang ada soal sebelumnya nanya 7,12? Iya ini lanjutannya. Iya lanjutannya Pak. Soalnya sama V0 Y-nya itu 7,13. Dari mana tuh 7,13? Dari VO dikali sin Dikali theta. sin, yang ini ya? Iya, 19 Teman-teman nih dikali bisa sin 22. ikutin ya. Iya, Segini Pak. ya. Oke, terus. Nah, habis itu Dikali dimasukin T-nya sama ya dengan yang didapat sama siapa tadi namanya? Giska ya. Giska. Sama ya. Habis itu dikurang setengah Iya. dikali 9,8 gravitasinya, terus dikali sama T kuadrat, 0,64. ya. Nah, itu Dapat nanti segitu. hasilnya 2,54. Nah, karena 2,54 meter itu lebih dari 2,4, Ya. maka bola itu melampaui alias gak kena dinding. Iya. Gitu. Sama semua jawabannya segini Sama juga. ya, sama ya, Oke, sama. sip. Oke. Jelas ya teman-teman Alhamdulillah. ya. Jadi pada akhirnya teman-teman bisa lihat ya, cara ngelihat gerak parabola itu sebetulnya ya tinggal kita analisis secara komponen masing-masing aja. Iya. Rumusnya yang mana? Rumusnya yang 4 kemarin yang kita pelajarin ya. Kalau ada percepatannya ya pakai A, kalau nggak ada percepatannya yang horizontal berarti A-nya 0. Iya. Iya kan? Dan di sini kan kita pengen lihat nih, kan maksudnya teman-teman tentu bisa bayangin ya, trajektorinya, lintasannya itu kan mungkin begini ya. Mungkin juga begini. Ya kan?
Nah, ini yang mau kita coba cari tahu ya kan, apakah dia kena apa enggak ya kan? Ya, wow, Kelihatan bisa nggak sih? digituin ya? Warnanya? Wow. Iya. Nah, cara terbaik untuk mencari tahu adalah kita cari aja nih ketinggian ketika dia nyampe ke temboknya ya kan? Iya. Dia kan nyampe ke tembok tadi udah dihitungin tuh sama Giska. Waktu yang dibutuhkan untuk nyampe tembok adalah 0,62. Jadi teman-teman tinggal pakai waktu ini untuk mencari si perpindahan vertikalnya, si SY-nya istilahnya ya. Oke. Dan ini bisa hitung pakai kayak gini ya, pakai VOY ya. Jadi bisa didapat dari VO sin 22 ya. Ya. Jadi 0,03. Waktu di SMA itu kan kalau misalkan dia nggak ditulis, Ya. percepatannya kan kita bisa bulatan jadi 10. Ya. Nah, saya coba pakai 10 itu hasilnya beda dikit, Pak. Ya. Jadi Berapa kalau dapatnya? pakai 10 itu dia 2,48, kalau Ya. pakai 9,8 kayak yang punya Ayen. Ya. Nah, jadi itu kalau kayak gini pakai yang mana, Pak? 10K atau 9,8 kalau dia nggak ditulis percepatan gravitasinya? Oke, coba sekarang teman-teman googling deh percepatan gravitasi di HP-nya masing-masing. Ya. Jadi kalau memang teman-teman dibolehkan untuk pakai kalkulator, teman-teman harapannya pakai angka itu dan itu dihafal. 9,81. Kita nggak main 10 lagi ya. Teman-teman boleh pakai 10 kalau emang teman-teman lagi di suatu ujian yang nggak membolehkan teman-teman pakai kalkulator gitu. Ya. Gitu. Jadi itu apa namanya? Itu sebenarnya nilai pendekatan aja. Aslinya tuh di 9,8. Nilai pendekatan apa nilai akurat. Aku kayaknya ya. Tuh kalau teman-teman lihat tuh sebenarnya 9,80665 tuh kalau nggak salah tuh yang konvensinya. Jadi kalau kita at least pakai 3 significant figure, 3 angka penting, kita bisa pakai 9,81 ya atau 9,8. Tapi jangan 10 lagi ya pakainya ya. Nggak boleh. Oh iya. Ya, silakan Alzar. Ya. Apakah kami diperkenankan untuk menggunakan kalkulator? Boleh. Aman ya? Aman aja. Jetset enggak? Udah pakai kalkulator dan Jetset enggak? Itu Nanti bego. saya juga nggak tahu ya, sebenarnya saya juga belum prepare buat soalnya, tapi saya harapkan di soal yang saya punya, saya akan kasih semua rumus yang dibutuhkan. Jadi mudah-mudahan ya, ini kayak janji politik ya. Gitu ya. Apa-apa? Oh iya, udah ada jejak digitalnya ya? Sial. Apa-apa? Nah, fixnya itu 9,8 atau 9,81 karena kan ada 2 angka penting sama 3 angka penting. Oke. Hasil akhirnya bakal beda. Oke. Ya, buat di ujian ini, buat di ujian saya pakai 9,81. Ya. Oke, ini pertanyaan bagus sekali dari Clarissa ya. Dari Clarissa nanya nih teman-teman. Tadi kan nyari VOX pakai cos, nyari VOY pakai sin. Kenapa begitu? Ya, jadi gini teman-teman, dan ini nanti akan sekalian nyambung juga dengan materi kita hari ini. Jadi kalau kita, kenapa ada asiknya gitu loh? Tolong banget ya. Ya, jadi kalau misalkan kita punya kecepatan yang berarah miring seperti ini teman-teman ya. Teman-teman akan bilang arahnya ini kemana teman-teman? Ke atas bukannya ke kanan? Kanan atas. Ke kanan bukannya ke atas? Kanan atas. Kanan atas teman-teman. Jadi kecepatan yang miring seperti ini itu bisa kita katakan ke kanan atas karena dia merupakan perpaduan dari kecepatan ke kanan dan kecepatan ke atas gitu teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman melihat segitiga siku-siku, lihat ya. Dan dari segitiga siku-siku kita punya hubungan trigonometri. Ingat nggak tuh sin theta sama dengan? Ini saya ganti theta ya. Depan per miring, depannya siapa nih depannya? VOY. Miringnya? Miringnya yang hitam ya, miringnya si VO ya. Oh iya, Vio. Berarti VOY sama dengan
VO sin theta. Gitu. Sedangkan kalau cos itu apa? Samping per miring. Sampingnya siapa? VO. VOX per VOX per VO. VO. Maka VOX-nya adalah VO cos theta. Dari situ Clarissa. Jelas sampai sini? Nah, tapi catatannya adalah ini jangan pernah dihafal. Kenapa jangan pernah dihafal? Karena bisa jadi teman-teman menemui kondisi di mana dia ngasih tetanya bukan di sini. Waduh. Tapi di sini misalnya tetanya nih, syung gitu ya kan. Oh iya. Kalau kayak gini berarti dia kita bisa lihat misalnya nih ya, ini tadi dia ada ke kanan, ke sini VOX, ini VOY-nya ke sini ya kan. Pada kasus ini tetanya berarti apakah yang ini teta? Tidak. Tetanya yang ini. Ini hubungan garis paralel. Bingung nih, udah mulai bingung nih, kenapa ini tetanya? Terbalik ya. Nih misalnya kita punya dua garis paralel kan. Ya. Kalau kita belah lagi kayak gini, ya kan? Ini sudut ini sama sudut ini sama kan? Ya. Terus habis itu mana lagi ya? Berarti kalau ini sama, berarti ini juga sama kan? Nah, hubungan antara yang merah ini itu sama dengan hubungan antara ini sama ini tuh, teman-teman. Kebayang nggak tuh? Saling apa ya itu namanya? Adalah istilahnya di matematika. Saling melengkapi apa ya? Z. Ya gitu ya, kayak huruf Z gitu ya. Berseberangan. Ya gitulah pokoknya. Sama tapi tak searah begitulah ya. Underpass. Jelas nggak teman sampai sini? Sehingga kalau kayak gini berarti sin-nya apa? Again, sin itu konsisten kan, depan per Samping miring. Depan per samping. Siapa yang bilang depan per samping? Tipe. Depan per miring ya. Iya. Depannya siapa nih kalau tetanya di sini? VOX. VOX, miringnya VO. VO. Berarti VOX sama dengan VO sin theta. Jadi beda kan tuh? Tadi ini VOX cos. Ini VOX-nya pakainya sin. Jadi mana yang benar? Beda karena tergantung sama sudutnya ada di mana. Maka dari itu jangan dihafalin ya. Tapi dilihat pakai ini sudutnya di mana, siapa yang jadi depan, siapa yang jadi samping gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Oke, quite logical ya. Bisa ya teman-teman ya. Dengan cara yang sama nanti teman-teman juga bisa mendapatkan ekspresi cos dengan samping per miring ya. Sampingnya siapa? Sampingnya VOY. VO? Y. Iya Pak X? Iya Pak X? Iya ya, karena samping itu yang deket ya teman-teman, yang deket sudutnya ya. Jadi VOY-nya ini nanti yang akan jadi VO cos Theta. Jelas tidak? Jelas. Yeay, demikian perkuliahan. Belum, baru jam segini, belum. Enggak. Demi apa? Demi Unger. Iya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi? Udah aman? Aman ya? Oke, baik. Udah ya, sebenarnya masih ada soal T nomor 4 sama 5, tapi ya silakan teman-teman cross check masing-masing aja ya. Karena terbatasan waktu ini jadi lamaan bahas PR ya, udah sejam sendiri bahas PR. Cek. Baik, berarti apa? Oh, dikit ya. Oh, tidak semudah itu. Oke. Kita akan lanjut teman-teman ya ke materi berikutnya. Sebentar. Aduh, Bang, hari ini bahas Guido kan? Oh my god. Ciao. Guido kan. Mas Faida sih, Ciao. Megang mana? Sebentar ya teman-teman. Oke. Dia belum tas.
Ya, ciao. Ciao. Warna lu bahas, ciao. Itu doang sih yang paling sering saya sama. Oke. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngelihat ke RPS-nya, mana RPS-nya? Ini kelihatan nggak sih RPS-nya? Kelihatan ya? Jadi dari sesuai dengan materi kita hari ini, harusnya hari ini sekarang kita akan belajar tentang dinamika gerak partikel ya. Ngomongin soal hukum Newton ya, ada hukum Newton 1, 2, 3 dan seterusnya. Dinamika gerak partikel. Oke, mungkin saya akan mulai dari peta konsepnya dulu ya teman-teman. Jadi kemarin kita udah sempat nge-review tentang bab besar dari materi yang melingkupi materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang mekanika teman-teman ya. Mekanika. Dimana mekanika secara umum teman-teman itu bisa kita bagi jadi dua jenis tuh ya. Apa aja tuh? Kinematika sama dinamika. Apa bedanya tuh? Sama sawadika gitu. Bedanya apa nih kinematika sama dinamika? Bedanya apa kemarin, ingat gak? Perpindahan. Betul, jadi kalau ini temen ada yang mau jawab nih, gimana? Saya. Iya boleh. Kalau kinematika itu dia hanya mempelajari tentang bendanya bergerak, tapi nggak melajarin kayak sebab benda bergerak itu apa. Betul. Kalau dinamika dia mempelajari sebab dari benda itu bergerakan apa. Betul ya. Jadi di sini si kinematika itu mempelajari tentang bagaimana gerakan suatu benda. Sedangkan kalau di dinamika dia tuh mempelajari penyebabnya gitu ya kan. What causes an object to move ya? An object to move. Oke? Is it clear guys? Yes, sir. Dan kemudian ini yang kemudian kita define sebagai, yang kemudian kita pelajari sebagai motion tuh kemarin ya, atau gerakan ya. Nah sedangkan kalau what causes ini apa teman-teman? What causes an object to move? Do you know guys? Gaya, betul banget ya, forces teman-teman. Banyak force lu. Betul, gaya ya. Nah gaya itu sendiri apa sih teman-teman, gaya tuh? Waduh, apa kaget banget tuh. Kenapa dia, guys? Apa sih? Tolong dikondisi. Apa tuh teman-teman? Forces itu gaya tuh apa sih teman-teman? Gaya tuh? Tarikan atau dorongan. Simple banget ya definisi dari gaya teman-teman. Sangat simple ya. Nah, cuma nanti si adanya tarikan atau dorongan alias gaya pada suatu benda itu akan mempengaruhi cara benda bergerak ternyata ya. Kemarin at least kita udah belajar ada dua cara benda bergerak, yaitu dengan GLB dan GLBB ya kan ya. Apa sih bedanya antara GLB dan GLBB? Kalau GLBB berubah beraturan. Pinter. Nah bedanya apa tuh selain B di tengah huruf ketiga? Oke, satu-satu ya. Saya nggak bisa dengar kalau jawabnya rame-ramean. Yuk angkat tangan yang mau jawab. Apa bedanya GLB dan GLBB? Silakan yang mau jawab. Tadi rame. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Oh iya, silakan. Oh sorry. Dari tadi kayak udah gini-gini ya. Maaf ya Mas ya. Siapa namanya? Faris. Oke, gimana Faris? Ya elah. Kenapa sih nama-nama dia kalian yang heboh ya? Gimana Sanika? Sanika. Kalau GLB ini sendiri GLB memiliki kecepatan yang konstan. Kecepatannya konstan. Kalau GLBB ini memiliki kecepatan awal dan kecepatan akhir. Artinya kecepatannya berubah. Betul sekali teman-teman ya. Jadi, oke, boleh kasih aplaus dulu. Parah gila, keren, sadis, cadas. Oke, jadi tadi teman-teman ya, di GLB itu gerakannya terjadi dengan kecepatan yang nilainya konstan. Tahu konstan? Konstan? Oke. Terus kalau yang ini, yang GLBB, dia tuh beraturan ya. Beraturan. Gitu ya. Nah, ketika dia berubah, ya berarti ada parameternya tuh ya kan ya yang menyebabkan dia berubah ya kan ya. Dan kemudian kemarin kita juga udah bahas sih perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan itu bisa kita nyatakan dengan suatu besaran. Apa besarannya?
besaran yang menggambarkan seberapa cepat suatu kecepatan berubah? No. Kecepatan. Besaran yang menggambarkan seberapa cepat suatu kecepatan berubah. Percepatan ya. Kemarin kita udah bahas di mana tuh ya materi kita kemarin ya. Jadi kalau kita punya kita bahas di sini nggak sih? Kita punya mobil gitu ya kan? Nih ya. Terus kecepatannya berubah ya kan? Nah, seberapa cepat si kecepatannya berubah itu dinyatakan oleh si percepatan. 5 meter per sekon kuadrat misalnya. Artinya setiap detiknya dia berubah 5 meter per sekon. Jadi pada kasus gerak lurus berubah beraturan, itu ada yang namanya percepatan ya. Dimana percepatannya itu adalah ya kita bisa nyatakan dengan A ya. Dimana A-nya adalah delta V per delta T gitu. Kalau ada perubahan kecepatan berarti ada A-nya. Kalau kecepatannya konstan berarti A-nya 0 ya kan, karena kalau dia V-nya konstan berarti delta V-nya 0 kan ya. Berarti A-nya itu 0 gitu. Nah, sekarang hubungan antara tadi ya forces dengan how an object moves itu adalah ini teman-teman. Dia si forces ini ternyata memiliki hubungan langsung dengan dengan siapa? Dengan si percepatan. Dengan si ini acceleration teman-teman. Acceleration, that's right, that's true. So the forces has a direct relationship with the acceleration. Gaya itu langsung mempengaruhi percepatan. Dan hubungan antara gaya dan percepatan itu dinyatakan oleh hukum Newton, betul teman-teman. Ya jadi nanti kita akan lihat nih hubungannya itu dinyatakan oleh si hukum Newton gitu teman-teman. Hukum Newton gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Udah ya. Nah ini tentang hukum Newtonnya ntar dulu dah kita bahasnya ya. Nah sekarang kita akan bahas tentang gaya dulu tadi ya teman-teman ya. Tentang forces atau gaya. Tadi teman-teman sudah bisa mendefinisikan bahwa gaya itu simply berupa tarikan atau dorongan gitu ya kan. Tarikan atau dorongan yang cenderung menyebabkan suatu benda bergerak begitu ya. Dan karena dia tarikan atau dorongan, maka dia termasuk ke dalam besaran skalar atau vektor nih. Skalar? I think skalar. What about the other? Dia skalar apa vektor nih gitu gaya? Vektor. Dua-duanya. Dua-duanya. Vektor. Ada besaran dan juga ada nilainya, ada dari apa? Dia punya magnitude and direction ya. Jadi dia termasuk vektor namanya ya. Kalau magnitude doang baru tuh dia skalar. Jelas kan nih teman-teman? Jadi dia tergolong sebagai besaran vektor karena dia punya magnitude atau nilai dan juga direction atau arah gitu teman-teman. Berarti dia perintis ya? Kelihatan gak sih? Kelihatan ya masih ya? Oke. Udah ya, jelas teman-teman sampai sini ya. Nah, sehingga kalau misalnya nih kita punya seseorang yang mengerjakan gaya pada suatu benda dengan gaya 8 Newton. Kemudian ada orang lain yang mengerjakan gaya pada benda tersebut dengan nilai 10 Newton. Maka kalau ditanya total gayanya, kira-kira teman-teman bisa jawab nggak? Tergantung dia arahnya kemana. Betul ya. Di sini nih nggak bisa langsung dijawab nih ya. Yang bilang 18 Newton tadi, wah ini perlu bertaubat ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena again tadi ya, skalar. Gaya adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Sehingga kalau kita mau menjumlahkan gaya, maka kita harus lihat juga arahnya. Ya. Beda dengan kalau kita ngomongin soal benda yang memiliki massa misalnya. Misalnya kita punya batu bermassa 2 kilo ditambah dengan batu bermassa 5 kilo. Maka totalnya otomatis jadi 7 kilo. Dia cuma nilai doang, nggak ada arahnya, right? But the thing goes different when we deal with forces, right? Why? Because force is a vector, so it has magnitude and direction. So whenever you want to add forces, kita harus tambahin, kita harus consider the directionnya, arahnya kemana. Ya.
Nah sekarang kalau misalnya dia kapan tuh dia akan saling menambahkan kira-kira? Kalau arahnya sama ya, jadi misalnya ini ada Bagas ya kan dorong kulkas dengan gaya 8 Newton. Terus ada Semika dengan gaya 10 Newton ya. Pada kasus ini total gayanya jadi 18. Tapi kalau misalnya lagi musuhan nih Bagas sama Semika ya kan, si Semika nariknya ke sini nih ya. Nggak kompak dia ya. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Dia bakal mana total gayanya? 2. Jadi berapa? 2. Kenapa jadi 2? Karena arahnya berbeda gitu teman-teman ya. Nggak gerak ya. Ya. Nah, terus gimana nih cara untuk menyatakan untuk menginclude arah pada kasus vektor ya. Jadi pada kasus kanan kiri, kenapa nih? Ada apa? Zeda, kenapa Zeda? Membahas pelajaran. Mahal. Miskomunikasi, oke. Tolong diperbaiki komunikasinya ya. Ya, siap. Lanjut ya, bisa kita lanjut? Oke. Jadi tadi teman-teman ya, pada kasus ini, ketika kita, tadi ya ini judul ini kita mau ngomongin soal resultan force ya, resultan gaya ya. Total gaya itu biasa dinyatakan dengan sigma ya teman-teman ya. Sigma F ya. Sigma F ya gitu. Nah ini bisa kita tambahkan ya F1 tambah F2. Nah tapi untuk membedakan notasi bahwa dia vektor, ini kita bisa kasih panah tuh di atasnya ya. Gitu ya. Nah jadi total gaya pada kasus ini tentu teman-teman nggak boleh langsung bikin 10 tambah 8 ya. Karena tadi arahnya beda kan ya. Nah ketika arahnya beda, teman-teman boleh nih menggunakan notasi plus minus ya. Kalau emang dia cuma perkara kiri kanan doang ya, teman-teman bisa kasih misalnya plus yang apa? Kanan apa kiri? Berarti kiri minus ya. Berarti artinya instead of stating the F1 with just 8, you can state it by positive 8 ya. While the F2 could be stated by negative 10 gitu ya. So then the F1 plus F2 here would be positive 8 plus negative 10 gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Jadi tetap plus di sininya ya, tapi perbedaan arahnya tuh di isiannya ini nih. Hasilnya kemana jadinya? Totalnya berapa jadinya? -2. Negative 2 newtons ya kan? Which the number represents the magnitude, right? Besarnya, nilainya. Sedangkan the sign represents the arah, ada arah nggak tuh? The direction atau arahnya gitu ya. Arahnya kemana? Negatif ke kiri. Ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Gampang banget ya ini ya, arah kanan kiri doang, plus minus doang. Okay. Nah sekarang gimana kalau di sini ada Faris dan Semika? Iya. Oke. Jadi misalnya di sini teman-teman ini misalnya siapa sih nama Chandra tadi. Ini dia narik ke sini nih 8 Newton ya kan? Nah, tapi di sini Zeda misalnya narik ke sini nih 10 Newton nih. Wah, maksudnya gak tuh keangkat gitu ya. Mungkin bayanginnya ini ceritanya lihat dari atas gitu ya. Jadi ada yang narik ke kanan, ada yang narik ke depan gitu. Ini meja nih. Chandra narik ke kanan, Zeda ngedorong ke sana gitu ya. Nah, kalau kayak gini berapa nih total gayanya, teman-teman? Wah, ya bingung juga tuh. Gimana, teman? Total gayanya gimana nih ngitungnya? Positif 18. Tapi beda arah. Gimana ngitung total gayanya? Nyaris selisih. Nah, gimana kira-kira? Ditambah apa dikurang nih kalau begini ya? Nambah. Enggak dong. Satu kanan, satu atas. Gimana nih? Ke kanan apa? Gimana harus diapain nih? Ditambah apa dikurang? Atau enggak ditambah dan dikurang? Pakai trigonometri kan? Pakai trigonometri. Atau sebenarnya belum sejauh trigonometri sih. Ini bisa dikerjakan lebih simpel lagi, teman-teman. Gimana tuh? Mau tahu? MW. Ya, jadi teman-teman, prinsipnya
ketika kita punya gaya-gaya yang mau kita jumlahkan ya, mungkin kita mulai dari sini dulu deh. Banyak gaya. Ketika kita punya gaya yang tadi ya, misalnya sifatnya gayanya searah gitu teman-teman ya. Ada gaya ke kanan 8 Newton dan ada gaya ke kanan lagi yang 10 Newton. Maka jumlahnya itu bisa kita lakukan dengan cara di align gitu loh, disambungin ya. Jadi nanti totalnya itu adalah ya sambungannya ini nih, dari ujung awal sampai ujung akhir nih berapa. Ini akan bikin dia jadi 18 Newton. Jelas nggak? Nah sekarang kalau case-nya kayak gini, ini teman-teman bisa lakukan hal yang serupa, namun kini teman-teman ingin menyambungkan dia dengan cara seperti ini. Gitu. Ini jadi F1-nya tadi ke sini, F2-nya di sini. Nah, ini teman-teman misalnya tadi titik awalnya kan di sini ya. Titik akhirnya di sini. Jadi tadi total gayanya itu adalah ini nih. Ya. Nah, jadi apa nih? Gimana cara ngitungnya nih teman-teman kayak gini? Cek kuadrat ya. Ya betul. Pakai Pitagoras ya. Jadi teman-teman ya. Jadi sigma F-nya untuk kasus ini adalah akar dari 10 kuadrat tambah 8 kuadrat. Dah, berapa tuh jadinya? 100. Udah di akar belum tuh? Kalau di akar jadi berapa? Jadi 16. Pakai 3 angka penting coba berapa? 16 berapa? 164. Akar 164 berapa? Berapa hitungin? Ini pakai kalkulator kan? 16,2. Nah, saya hitung sendiri juga nih. Berapa? Bentar, saya coba hitung juga ya. 12,1. Akar dari 164 sama dengan 12,8. 12,8. Ya boleh aja pakai akar, malah lebih akurat nanti ya, lebih exact ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, jadi dalam kasus gaya 10 tambah 8 nggak selalu jadi 18 ya. Bisa juga jadi berapa tuh, 12,8 atau mungkin jadi 2 ya kan, kalau dia berlawanan. Jadi 18 kalau searah, jadi 12,8 kalau dia saling tegak lurus ya kan ya. Jelas sampai sini? Oke. Nah, gimana kalau sekarang gayanya gini teman-teman? Ini tadi ya, ini apa? Kalau misalnya gaya gini gimana teman? Ini tadi dia nih ada narik ke kanan ya 8 Newton ya. Nah, tapi satu lagi nariknya ke sini nih. Cari masalah aja ya. Misalnya ini ada sudutnya ya, misalnya sudutnya 22 derajat gitu ya. Susah amat sih, 30 aja lah ya. Nah, gimana tuh? Pakai apa? Yang tadi gimana maksudnya yang tadi? Yang tadi gimana yang tadi? Yuk, silakan kalau ada yang mau jawab. Yang mau jawab angkat tangan deh. Ini saya cuma dengar bisik-bisikan doang ya, silakan. Gimana caranya? Yuk, angkat tangan yuk. Dibutuhkan mahasiswa pemberani dan tangguh untuk menyampaikan. Gak apa-apa, paling disiram air panas gitu. Gak lama. Feel free. Berani salah guys, gak apa-apa. Ini belum UTS teman-teman ya, gak bakal dijudge teman. Hah? Berarti kalau udah Ya kalau UTS iyalah, masa ya jawaban salah saya benerin nih. Ya salah ya salah. Kalau di sini salah nggak apa-apa. Ya silakan. Gimana tuh maksudnya? Nah itulah. Jawaban mengundang pertanyaan. Ya. Taruh teman-teman nih. Nih jawabnya satu-satu ya. Angkat tangan dulu, coba angkat tangan yang mau jawab siapa? Oke, silakan. Misalkan ya. Misalkan, tolong dengerin. Seingat saya di sekolah itu tuh ini jadi ini bisa diginiin terus ini ke sini jadi kan trapesium. Terus nanti ini tuh ditarik terus nanti ada R itu resultan gayanya. Gitu. Nah, itu pakai rumusnya. Yang ada kos akar itunya gitu. Oh, yang ada rumus-rumusnya itu ya, teman-teman. Iya. Jadi katanya siapa tadi namanya? Astrid. Oke, jadi katanya Astrid ini disambung kayak tadi gini ya. Iya, terus jadi Terus habis itu ini dicari begini ya. Iya.
Ya kan ya? Benar nih? Sepakat teman-teman kayak gini? Iya, betul teman-teman. Bisa kayak gini ya. Dan kemudian nanti di sini ada rumusnya lagi tuh sendiri ya, pakai aturan cos dan jujur. Saya nggak hafal dan saya benci rumus ini. Jadi gimana Pak? Sama, kirain aku doang. Ya ampun. Salah banget, ya ampun. Gila. Anyway, terus gimana nih caranya nih teman-teman untuk menyederhanakan soal ini? Jadi ini sebenarnya bisa disederhanakan dengan cara kita bisa menguraikan si F2 ini teman-teman. Ya, mungkin saya ganti deh warnanya. Ini yang si F1 kita pakai warna ungu ya. Beda nggak sih tuh ungu sama biru? Nah ini adalah si sigma F yang mau kita cari, oke? Saya gedein aja deh. Nah sekarang teman-teman bisa lihat nih F2 ini arahnya kemana? Bukan ke kanan, bukan ke atas. Artinya kita bisa menguraikan dia sebagai gabungan gaya ke kanan dan ke atas. Jadi ada F2X dan ada F2Y. Di sini teman-teman bisa aja nih nyari F2X dengan cara F2 cos 30. Karena sampingan ini ya. F2Y-nya bisa dicari pakai F2 sin 30. F2Y gitu. Oke? Udah jelas nggak sampai sini? Dari sini nanti teman-teman bisa nih menjumlahkan si total gaya yang horizontal nih. Kita boleh kasih nama sigma Fx gitu ya. Bisa kita dapatkan dari apa tuh? F1 ditambah F2X. Sigma Fx sama dengan F1 tambah F2X gitu ya kan. Sedangkan ini juga kita bisa katakan sebagai F2Y nih, sigma F2Y. Kebayang nggak? Sigma Fy ya. Total gaya pada komponen vertikal ya. Gimana caranya? Ya ini sih F2Y doang ya, karena cuma F2Y doang kan yang merepresentasikan si sigma F2 Fy-nya ya. Nah dari sini udah punya tegak kan tuh sigma Fx sama sigma Fy. Berarti dari situ sigma F nya bisa dicari dengan Pythagoras lagi ya. Akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat gitu. Kan jadi nggak perlu ngapalinnya ya rumus itu ya. Soalnya ada juga tadi betul yang dibilang sama Astrid rumus itu ya. Pakai aturan cos namanya ya. Gitu. Nah tapi ini alternatively you guys can also do it this way. Is it clear guys? Nah ya, itu tadi untuk total gaya ya. Oke deh, sip. Jelas ya teman-teman ya sampai sini ya. Ada pertanyaan nggak nih? Udah ya? Oke, baik. Sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Waktu kita tinggal, kita sampai jam berapa sih? 14.40 ya? Iya Pak. Ya, baik. Tadi kita sudah membahas cara untuk menghitung total gaya ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita ke bagian yang kedua. Taruh dulu, kenapa nih? Kok nge-hang? Wait ya guys ya. Sebentar, ini kenapa ya? Lu mau gocas? HP-nya? Kayaknya saya harus restart ininya dulu deh, Windows. Sebentar ya teman-teman. Oke, there you go. Kemana nggak setuju orang nggak setuju cowok bencinya? Kan gue udah bilang. Ya 15 menit lagi ah. Jadi beneran teknik ya? Jadi gue SNBP masukin teknik Uli. Aku mau panggil kenapa nggak ketolak? Aku ingin. Kenapa bulan keduanya nggak teknik? Oke. Jamnya ada di WC. Oke, sorry teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi tadi udah ya kayak gitu ya teman-teman ya. Clear nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Tentang cara untuk menghitung total gaya dulu. Udah ya, aman ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan lagi teman-teman ke pembahasan kita berikutnya. Ini kenapa potong begini?
Oke. Ya, jadi pembahasan kita berikutnya itu adalah tentang hukum Newton, teman-teman ya. Hukum Newton. Hukum Newton ada yang pertama. Sebutin tiganya semangat ya. Yang pertama apa ya? Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Yang kedua, Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. M kali A. Yang ketiga, Aduh, lupa. F sama dengan min F reaksi. gitu ya. Iya. Sering ya lihat persamaan ini ya. Iya. Apa nih artinya, teman-teman? Kalau ada, saya nggak nanya dari tiga dong, yang satu dulu. Yang satu artinya apa nih? Benda diam. Benda Apa? Benda dalam keadaan diam. Benda dalam keadaan diam. Terus diberi gaya. Terus diberi gaya. Iya. Enggak, yang pertama dulu, yang pertama, fokus yang pertama dulu ya. Ini artinya apa sih? Ya, silakan. Benda yang diam dia akan tetap berdiam, tapi kalau yang bergerak bakalan tetap bergerak sebelum dikasih gaya gitu. Betul, itu dia teman-teman ya. Jadi, ya boleh kasih tepuk tangan kalau ragu ya. Oke, siapa ini namanya? Debbie ya? Ya, jadi tadi Debbie bilang bahwa ini si sigma F sama dengan 0 itu memiliki makna bahwa suatu benda yang diam itu akan cenderung tetap diam ya, kecuali kalau ada gayanya, ya kan? Benar ya, kayak gitu ya? Nah, tapi gimana ceritanya, kan padahal ini tulisannya cuma sigma F sama dengan 0 ya. Jadi sebenarnya teman-teman mungkin ada satu hal yang sifatnya teman-teman perlu pahami tentang bagaimana cara memaknai rumus Newton ini ya. Jadi, pertama, ini tadi benar yang kata Debbie bilang ya. Jadi, jika kita punya kondisi di mana gaya pada suatu benda, total gayanya itu 0 ya, maka, jadi ini then, maka apa tadi? Bendanya itu akan tetap gitu ya kan ya, V-nya itu constant, oke? Ya, V-nya constant. V-nya constant itu artinya dia bendanya itu akan, kecepatannya itu tetap teman-teman. Jadi artinya kalau bendanya lagi diam, dia akan selamanya diam karena V-nya 0, jadi nggak berubah-berubah. Nah, tapi itu nggak hanya berlaku di benda yang diam aja ternyata. Dia juga berlaku untuk benda yang sedang bergerak. Kayak misalnya kita punya lantai yang licin, terus teman-teman geleserin sabun gitu, seret gitu kan. Nah, bayangkan ketika saking licinnya dia nggak ada gaya gesek, maka dia bakal gerak terus-terusan tuh. Ya, jadi ketika nggak ada gaya gesek, nggak ada gaya, ketika sigma F-nya 0, dia bakal gerak terus-terusan. Dia akan bergerak dengan kecepatan yang konstan. Dia bergerak dengan GLB. Sorry. GLB. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi ketika sigma F-nya 0, maka kecepatannya konstan. Nah, sedangkan hukum Newton yang kedua ini teman-teman, ini berkaitan dengan lawannya. Jadi jika sigma F-nya lawannya sama dengan 0 apa? Tidak sama dengan 0 ya. Jadi jika gaya pada suatu benda, ini ngomongin total gaya ya. Jadi total gaya itu artinya bisa aja ada gaya 1, ada gaya 2 yang balance gitu ya. Jadi misalnya tadi Samika ngedorong ke kanan 10 Newton, terus Faris ngedorong ke kiri. Pakai tangan kanan sama kiri soalnya gitu. Jadi ya nggak ada yang bergerak kemana-mana gitu ya kan ya. Jelas kan sampai situ ya? Berarti yang di belakangnya capek Pak. Mbak aman. Aman. Kayaknya sejuk banget ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, dari sini berarti tadi apa nih? Kalau untuk F-nya tidak sama dengan 0, maka kecepatannya akan berubah gitu teman-teman ya. Dia bakal changing. Ya kan? Dan kalau dia changing berarti ada apa? Ada GLBB, gerakannya GLBB. Sedangkan kalau ada GLBB tadi kecepatannya changing berarti ada besaran apa? Percepatan gitu ya kan. Yang mana percepatannya bisa dihitung nih, dikaitkan dengan si sigma F. Apa kaitannya? Kaitannya adalah sigma F per M gitu. Jadi betul-betul kalau ngomongin kesebandingan kita bisa bilang bahwa besarnya percepatan itu akan sebanding dengan total gayanya. Makin besar gayanya, makin besar percepatannya.
Namun ada satu faktor lain yang mempengaruhi percepatan suatu benda, yaitu masanya ya. Jadi semakin besar masanya, semakin kecil A-nya. Artinya kalau semakin kecil A-nya, semakin susah untuk berubah kan ya. Maka dari itu massa itu sering disebut juga sebagai faktor yang menyebabkan suatu benda susah untuk berubah. Dalam bahasa fisika ada istilahnya tuh, namanya inersia. Jadi inersia dalam konteks gerak itu adalah massa. Massa adalah inersia. Ya. Kenapa tuh? Massanya itu adalah inersia. Hukum kedua sendiri ya, dia ngomongin soal hubungan antara si F sama F sama A sebenarnya ya. Ya sekaligus sih sama M juga ya. Jadi rumusnya tadi ya, sigma F sama dengan MA ya kan. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk A ya jadinya kayak gini. Ini alternatif aja ya teman-teman. Jelas nggak sampai sini nih? Ada pertanyaan nggak? Gampang ya? Paling nanti tinggal soalnya kayak gimana nih. Teorinya mah kayaknya gampang-gampang aja ya. Insya Allah. Oke deh, sip. Nah yang terakhir ini ada aksi reaksi. Apaan tuh aksi reaksi teman-teman? Contohnya gimana contohnya tuh? Dayung perahu. Gimana tuh maksudnya dayung perahu? Aura farming gitu ya? Gimana ya dayung perahu? Ngedayung ke belakang. Tapi perahunya maju ke depan. Berarti aksi reaksinya terjadi antara apa sama apa tuh kayak gitu tuh? Sama responnya gitu ya. Yang ngasih gaya siapa? Kita. Orangnya. Terus habis itu? Airnya ngasih tolakan. Jadi karena kita ngedorong air ke belakang, maka air akan ngedorong kita ke depan. Nah ini halo teman-teman nih, ini perhatikan ya, terkait dengan aksi reaksi ini, tentang siapa terhadap siapa, itu tuh penting banget. Karena aksi reaksi itu berkaitan dengan ya hubungan interaksi antara dua objek gitu. Oke. Contoh lainnya kayak misalnya ini teman-teman nih ada meja ya. Terus saya dorong ke depan ya kan mejanya. Makanya terjadi saya malah kedorong ke belakang tuh ya. Nah, itu karena ketika saya dorong meja ke depan, meja juga ngedorong saya ke belakang kayak gitu ya. Jadi di sini itu penting banget untuk teman-teman again be specific with the interactions-nya gitu ya, antara siapa dengan siapa. Jadi misalnya kalau di kasus fisika yang suka ada di soal-soal gitu adalah kayak gini teman-teman. Misal di sini kita kasih, ini ada benda ya, namanya benda A sama benda B gitu ya. Nah di sini benda A didorong nih dengan gaya F ya kan. Misalnya gayanya adalah 10 Newton lah gitu ya. Nah nanti karena dia didorong kan ya, maka si A ini juga mau nggak mau harus ngedorong si B kan ya. Ya. Nah jadi dorongan yang diberikan oleh A terhadap B itu bisa kita kasih nama. Namanya apa kira-kira? FAB bisa kayak gitu ya. Jadi atau mungkin biasanya dibalik sih. Jadi kalau misalnya dorongan oleh A terhadap B, bisa kita kasih nama FBA ya. Gaya pada B disebabkan oleh A, Maka nanti lawannya adalah ini teman-teman ya. Kita bisa gambarin dengan besar yang sama namun arah yang berlawanan ya. Dan kita bisa kasih nama FAB, artinya adalah gaya pada A oleh B. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Nah nanti analisisnya itu emang based on soal banget sih nantinya ya. Jadi ya saya rasa mungkin sampai situ dulu ya terkait dengan hukum Newtonnya ya dan analisisnya. Sisanya nanti teman-teman coba untuk pelajari lebih lanjut ya tentang implementasinya di soal-soal yang again saya akan kasih dalam bentuk PR ya. Belum, masih ada 5 menit nih udah gaji aja. Suka tugas ya? Seru ya? Ada gitu ya orang suka kerja tugas ya? Tambahin kali ya? 20. Karena dikit ya, gampang lagi. Oke, yaudah ya, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Saya pengen cek lagi dulu deh. Oh mungkin satu lagi deh sedikit nih teman-teman. Jadi tadi kita udah ngebahas tentang hukum Newton 1, 2, 3.
Nah ini berikutnya ini ada bahasan tentang ini sebenarnya teman-teman, usaha dan juga hukum kekekalan energi tuh. Kelihatan nggak sih? Hukum kekekalan energi. Nah jadi prinsipnya aja ya saya langsung kasih ya, dalam waktu 4 menit ini saya akan menyampaikan 2 materi yang tersisa. Gila banget ya. Jadi kalau teman, waktu saya tinggal 4 menit nih. Oke. Jadi kalau kita punya suatu benda yang mengalami gaya, let's say 10 Newton, ya kan ya. Dan kemudian benda tersebut mengalami perpindahan, ya let's say perpindahannya 3 meter begitu ya. Nah maka kita bisa katakan bahwa gaya tersebut melakukan usaha pada benda ya. Jadi ada usaha yang dilakukan oleh gaya ya. Usaha oleh gaya. Nah ngitungnya gimana? Ngitungnya berdasarkan definisi ya. Itu kita bisa definisikan gaya sama usaha adalah gaya dikali sama perpindahan ya. Gitu. Jadi ini adalah gaya dan ini adalah perpindahan gitu ya. Jelas sampai sini? Gampang ya. Berarti kalau untuk kasus kayak gini, berapa nih teman-teman usahanya? 30. Mudah sekali ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Satuannya Newton kali meter, jadinya Newton meter. Nah Newton meter itu setara dengan Joule ya. Jadi Joule itu artinya Newton meter teman-teman. Jelas sampai sini? Mudah ya? Masih ada waktu 3 menit lagi. Tenang teman-teman, tenang. Mohon kendalikan diri. Oke. Sekarang kalau misalnya gaya yang disebabkan oleh benda itu berarah ke sini, ada sudutnya nih. Misalnya sudutnya 60 derajat begitu. Nah, gimana nih teman-teman cara ngitung usahanya? Gimana cara ngitung usahanya? Apakah boleh kita langsung mengalihkan 10 kali 3? Kenapa nggak boleh? Karena punya arah. Terus harus diapain tuh kalau ada sudutnya? Kasih cos kali cos theta. Oke, jadi kita balik ke prinsip awalnya dulu. Jadi di sini teman-teman, yang saya tuliskan di sini ini ya, perkalian yang saya tulis di sini ini bukan kali sembarang kali teman-teman. Ada kali ini ya, titik kayak gini ya. Pernah lihat nggak perkalian dengan titik itu disebutnya apa? Dot. Produk. Artinya apa sih teman-teman dot produk? Dia itu perkalian searah. Jadi untuk menghasilkan usaha yang sesuai, teman-teman harus mengalihkan gaya dan perpindahan yang searah. Nggak mesti searah sih, yang penting dia segaris gitu ya. Kayak gini, ini S-nya ke kanan, F-nya ke kanan, udah searah kan tuh? Berarti bisa tuh langsung kita kaliin. Nah, tapi kalau case-nya kayak gini udah searah belum? Harus diapain dong supaya searah? Gimana caranya supaya dia searah? Diginin ya? Wes. Diapain? Kita bisa breakdown teman-teman ya. Kita bisa uraikan si F-nya menjadi Fx dan Fy. Fx-nya berapa? Fx-nya berapa? 10 cos 60. Berapa cos 60? Setengah. 10 kali setengah 5. Fy-nya berapa? 10 sin 60. Berapa tuh? Boleh hitung yuk, cepat. 5 akar 3. Nah, berarti W-nya berapa? 5 dikali 5 akar 3. 5 ya, dikali dengan 5 akar 5 dikali akar 3. 5 kali 3. Terus 5 akar 3-nya diapain tuh? 5 akar 3-nya diapain nih? Diapain 5 akar 3-nya? Diapain? Diapain 5 akar 3-nya? Ditambah? Apa? Nggak usah diapa-apain, iya betul. Karena nggak semuanya harus kita apa-apain kan ya? Gitu ya Lona ya? Kenapa? Karena dia tegak lurus dengan perpindahannya ya. Jadi dia dot produknya tuh 0. Karena again dot produk itu perkalian yang sejajar, searah ya. Jadi kalau perkalian antara dua vektor yang tegak lurus, dotnya itu 0. Atau alternatively, you can also see that the displacement, perpindahan secara vertikalnya itu 0. Dia nggak lompat-lompat kan ya baloknya. Nah makanya jadi karena perpindahannya 0 secara vertikal,
berapapun F-nya ya W-nya 0 gitu. Jelas sampai sini? Itu dia konsep 4 menit terkait usaha. Dan 14.40, pas. Oke deh, ada yang mau tanya sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini? Jangan lupa apa? Tanda. Oh iya, lupa. Sorry. Sorry banget. Yang PR dulu yang tadi maju ke depan, saya mau kasih 2 poin. Siapa aja tadi yang maju ke depan boleh dibantu. Chandra nomor berapa? 96. Mana 96? Bentar, saya ganti. 96. Ini ya, Chandra ya. Oke. Tolong teman-teman, bentar lagi. Siapa lagi terusnya? 71, Zeda. Alimatul Zahra. Terus Zeda berapa? 62. Oke. Terus Ayin berapa? Ayin 15. Mana Ayin? Sini ya. Oke, terus Giska nomor berapa? 65. Mana 65? Oke, sip. Siapa lagi? Yang maju tadi udah ya, yang maju itu doang ya. Nah, sekarang tadi yang nanya atau yang jawab saya dulu. Oke, Semika berapa? 53. Mana 53 ya? Ini ya. Oke, siap, satu aja ya. Terus satu-satu siapa namanya? Nomor 103. Wah. Sabar. Siapa lagi? Sebelah sini dulu, habisin dulu. Sebelah sini ada lagi? Udah ya, aman ya, nggak ada lagi ya. Lanjut. Clarissa, nomor berapa? Tadi nggak nanya sama nggak jawab. 22. Oke. 22. Ini Aulia. Oh, 02. Oke. Terus Astrid? No. 23 ini ya. Oke. Terus? Jam berapa? 017. Ya Allah, capek juga ya ini ya, gara-gara diri rapel. Terus siapa lagi? 44. Boleh. 27. Terus? Kamu enggak? Siapa lagi tadi? Berapa? 76. Oke, ada lagi yang belum? Greta, nomor berapa? Nomor berapa Greta? Greta buruan nih. 39. Oke deh, sip. Aman ya udah ya semua teman-teman ya. Ada lagi apa? Oh enggak, udah. Baik, kalau gitu terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di perkuliahan kita minggu depan. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.